Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil wawancara kami. Dan nama saya Septiani Lutfia Ramadhania. Dan saya Dea Rahma Pratiwi. Dan saya Elia Sandrika Zizi. Saya Ajara Regina Septiani. Dan saya Nopala Prilianto dan teman saya Muhammad Haikal Ihsan Sapitra. Perkenalkan, nama saya Elia Sandrika Zizi. Di sini saya ingin mewawancarai Kak Dinar. Oke, pertanyaan pertama, jumlah lampu yang ada di rumah kakak berapa buah? Jumlah lampu yang di rumah kira-kira ada 15 buah. Oke. Pertanyaan kedua, kakak berbelanja di pasar menggunakan motor atau Menggunakan motor itu biasanya setiap hari. Oke. Pertanyaan ketiga, kakak pernahkah mengkonsumsi makanan yang mengandung jejak karbon? Iya. Apakah kakak sudah mengetahui penyebab jejak karbon? Kayaknya saya kurang tahu nih. Pertanyaan selanjutnya, kakak sudah mengetahui langkah-langkah untuk mengurangi jejak karbon? Sedikit tahu. Oke. Kakak untuk menjaga lingkungan dapat menerapkan pengelola sampah dengan tindakan Tindakan reduce, reuse, dan recycle. Oke. Selain efek rumah kaca, penyebab pemanasan global yaitu Adanya aktivitas manusia, emisi gas kaca, dan bertambahnya jumlah manusia. apakah menghemat energi termasuk salah satu upaya pencegahan global warming? Betul sekali. Pertanyaan selanjutnya, kakak sering berpergian menggunakan Sepeda motor. apakah kakak pernah memakan daging sapi? Jarang sih, jarang. Berapa banyak emisi karbon yang dihasilkan batu bara? Gak bisa di skip kak. Oke, skip. Mengapa karbon dioksida yang tersimpan di atmosfer bisa berbahaya? Setahu kakak ya, Ya, setahu Kak. kakak nih. Karbon dioksida yang tersimpan di atmosfer itu kalau nggak salah akan menyebabkan lubang ozon. Yang dimana lubang ozon itu akan mengakibatkan sinar UV turun ke bumi. Sedangkan jika manusia terkena sinar UV secara langsung akan mengakibatkan kanker kulit. Oke. Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak emisi karbon yang dihasilkan minyak bumi? Nah, itu saya kurang tahu. Apakah rumah kakak memiliki berapa buah kendaraan? Saya punya 2 motor. Oke. Terima kasih Kak Merek Dinar. Scoopy ya. Abang pernah memakan daging sapi? Pernah, tapi nggak sering. Oh, berarti kadang-kadang ya? Daging sapi kan? Iya, daging sapi. Jarang. Abang pernah melakukan mengurangi jejak karbon yang abang hasilkan? Terus atau abang pernah memikirkan cara mengurangi jejak karbon yang abang hasilkan? Atau abang pernah merasakan jejak karbon yang abang hasilkan kecil? Atau abang telah melakukan bahwa jejak karbon yang abang hasilkan cukup besar? Nah, kalau itu abang kurang paham lah. Tapi kalau untuk menguranginya sudah kayak seperti bersepeda kan. Iya. Bersepeda terus jalan-jalan kayak jogging, akan itu mengurangkan karbon. Oh iya. Itu. Oke. Berapa banyak emisi karbon yang dihasilkan batu bara, Bang? Nah, itu abang belum tahu lah. Abang juga masih belum tahu apa jawabannya. Oke. Mengapa karbon dioksida yang tersimpan di atmosfer bisa berbahaya? Skip, karena abang udah tahu. Berapa banyak emisi karbon yang dihasilkan minyak bumi? Abang nggak tahu. Rumah abang memiliki berapa buah kendaraan? Untuk keseluruhan ada 3. Ya, ada 3 ya. Oke Bang ya, sampai di sini aja dulu untuk pertanyaannya. Terima kasih ya Bang ya udah wawancaranya. Oke, terima kasih ya Bang ya. Oke.
Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dea Rahma Pratiwi, ingin bertanya pada Bapak. Nama Bapak siapa, Pak? Nama saya adalah Redi Pahrija, saya adalah guru sosiologi di SMA 2. Apakah saya boleh bertanya pada Bapak? Boleh, kira-kira dari apa dulu? Oke, saya akan bertanya jumlah lampu yang ada di rumah Bapak berapa, Pak? Tadi kalau jumlah lampu totalnya ada 7, semuanya LED, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak berbelanja ke pasar menggunakan motor? Kalau ke pasar pasti menggunakan motor karena hal ini disebabkan oleh jauh pasar tuh. Ke pasarnya tuh seminggu sekali atau setiap hari itu berapa, Pak? Jadi kalau di keluarga kami itu setiap hari, jadi setiap pagi itu pasti ke pasar. Bapak pernah mengonsumsi makanan yang mengandung jejak karbon? Pernah, kayak telur, ada daging, terus masih banyak lagi sih kayak susu. Apakah Bapak sudah mengetahui penyebab jejak karbon? Penyebab jejak karbon saya sudah tahu sih sebagian, karena jejak karbon itu kan membahayakan kita juga loh. Apakah menghemat energi termasuk salah satu upaya pencegahan global warming? Apa tadi? Apakah menghemat energi termasuk salah satu upaya pencegahan global warming? Iya, jawabannya pasti iya, karena dengan kita mematikan lampu di pagi hari kah, dengan kita menggunakan alat listrik lain seperti panel surya kan bisa mengurangi jejak karbon. Di rumah Bapak memiliki berapa buah kendaraan, Pak? Kalau di rumah kami tuh karena saya ada berlima, jadi ada 4 kendaraan. Nah, semuanya karena dipakai oleh 2 orang yang bekerja. Satu orang buat ke pasar, satu yang buat ke sekolah saya. Oke, saya akhiri ya, Pak. Terima kasih, tekno hujan. Makasih. Mau wawancarain nih tentang jejak karbon. Iya. Nah, di sini ada 15 pertanyaan. Iya. Nah, jadi pertanyaan pertama nih, jumlah lampu yang ada di rumah Ibu berapa ya? Misalnya A 5 buah, 2, 4, 5. oh 5. Terus Ibu belanja di pasar menggunakan motor atau apa? Motor. Motor. Ya. Berapa kali? Misalnya tidak pernah, 1 minggu, hampir setiap hari, 2-3 minggu. Oh, Acil biasanya kada pernah pasar, cuma Amang dia rajin ke pasar. Oh iya, iya. Sekali seminggu. 1 kali seminggu ya? Ya. Pertanyaan ketiga, Ibu mengonsumsi makanan yang mengandung jejak karbon atau tidak? Misalnya seperti sapi atau makanan impor yang berplastik gitu. Biasanya ya sapi bisa, ikan bisa, telur bisa. Oh ya. Ya sayur. Sekian hasil dari wawancara kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.